Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Andini, absen 23 dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan pemerintahan Belanda. Yang pertama, ada perlawanan rakyat Maluku. Di sini ada penyebab terjadinya perlawanan. Yang pertama, itu adanya perjanjian London pada tahun 1816 yang menyatakan Belanda berkuasa di Maluku. Yang kedua, rakyat Maluku menolak kehadiran Belanda karena pengalaman mereka yang menderita di bawah VOC. Dan yang ketiga, di sini ada pemerintahan Belanda menindas rakyat Maluku dengan diberlakukannya kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Dan yang keempat, dikuasainya benteng Dorset oleh pasukan Belanda. Selanjutnya, proses terjadinya perlawanan. Sejak Belanda berkuasa di Maluku, rakyat menjadi sengsara, sehingga rakyat semakin benci dendam kepada Belanda. Di bawah pimpinan Patimura, Thomas Matualesi, di sini ada Kapitan Patimura. Rakyat Maluku bangkit melawan Belanda tahun 1817 dan berhasil menduduki benteng Dorset dan membunuh Residen van den Berg. Belanda kemudian meminta bantuan ke Batavia sehingga perlawanan Patimura dapat dipatahkan. Patimura kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung pada bulan Desember 1817. Dalam perjuangan rakyat Maluku ini juga terdapat seorang pejuang wanita yang bernama Christina Martha Tiahahu. Berikut Christina Martha Tiahahu. Selanjutnya, dampak dari perlawanan rakyat Maluku. Yang pertama, pada tanggal 16 Desember pada tahun 1817, Patimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Yang kedua, Christina Martha Tiahahu juga tertangkap dan dibuang ke Jawa. Yang ketiga, masyarakat Maluku masih terikat oleh kerja rodi oleh Belanda. Dan keempat, semakin kokohnya penguasaan Belanda atas wilayah Maluku. Dan yang kelima, monopoli Belanda terhadap rempah-rempah dan pembuatan perahu semakin merajalela. Yang kedua, ada Perang Padri. Penyebab terjadinya perlawanan Perang Padri ini karena terdapat perbedaan pendapat kaum ulama dan juga kaum adat. Kaum ulama menghendaki pelaksanaan ajaran agama Islam berdasarkan hadis, dan kaum ulama ingin memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat seperti menyambung ayam dan juga mabuk. Selanjutnya, proses terjadinya perlawanan. Perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Perang ini terjadi pada tahun 1803. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang di-Pertuan Pagoroyong, waktu itu Sultan Arif Muningsyah. Selanjutnya, kaum adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperparah dan memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Selanjutnya, karena terdesak, Belanda mengirim bantuan dari Pulau Jawa dengan siasat benteng sel-sel. Belanda mengepung dan juga menangkap Imam Bonjol, kemudian dibuang ke Cianjur lalu dipindahkan ke Manado hingga wafat pada tahun 1846. Akibat dari Perang Padri, banyak korban jiwa berjatuhan, kesengsaraan pada rakyat karena Belanda mengerahkan ribuan tenaga untuk kerja paksa membuat jalan agar pasukan bisa menyerang Bonjol, merosotnya perekonomian masyarakat sekitarnya, dan juga memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu Perang Diponegoro. Penyebab terjadinya perang ini: sebab umum, penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat pajak. Selanjutnya, sebab umum ini campur tangan Belanda dalam urusan istana. Dan sebab umum selanjutnya, munculnya kecemasan di kalangan para ulama karena berkembangnya budaya barat.
Selanjutnya sebab khususnya yaitu Belanda membuat jalan di Tegalrejo yang melewati makam leluhur di Ponorogo, tahap tanpa meminta bantuan terlebih dahulu. Selanjutnya proses terjadinya perlawanan. Dalam perang ini Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya yang didukung oleh kaum bangsawan, ulama serta bupati, antara lainnya Kiai Mojo dan Setut Alibasa memisahkan diri. Lemahnya pasukan Diponegoro ini menyebabkan Diponegoro menerima tawaran Belanda untuk berunding di Magelang. Dalam perundingan ini, pihak Belanda diwakili oleh Jenderal de Knokk. Namun perundingan mengalami kegagalan dan Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar dan meninggal di benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Berikut adalah Pangeran Diponegoro. Selanjutnya akibat dari perang Padri ini, dampaknya terhadap Belanda. Yang pertama, kas Belanda berkurang karena membiayai perang. Dan yang kedua, kekuasaan Belanda di Jawa semakin berkurang. Dampak perang Diponegoro terhadap rakyat Indonesia, itu perang ini menewaskan 20.000 rakyat Indonesia. Perang juga dirasakan di seluruh Nusantara, dan hasil tanam paksa digunakan untuk membiayai pihak militer Belanda. Yang keempat, di sini ada perang Jagaraga. Penyebab terjadinya perang Jagaraga ini, sebab umumnya adat sute yang dianggap Belanda tidak berkemanusiaan akan dihapus oleh Belanda. Sebab umum selanjutnya, Raja-Raja Bali dipaksa mengakui kedaulatan pemerintahan Hindia Belanda. Sebab umum selanjutnya, Belanda hendak memaksa kehendak untuk menghapuskan hak kekuasaan kerajaan-kerajaan di Bali atas daerahnya. Selanjutnya, sebab khusus di sini, faktor yang menyebabkan perang Bali antara tahun 1846 sampai 1849, masalah utamanya adalah adanya hak tawan karang yang dimiliki Raja-Raja Bali. Selanjutnya proses terjadinya perlawanan. Perlawanan rakyat Bali ini dipimpin oleh Pati Gusti Ketut Jelatik dari Kerajaan Buleleng didukung kerajaan-kerajaan lain di Bali. Dalam pertempuran melawan Belanda, rakyat Bali mengorbankan perang Puputan dengan pusat pertahanan di benteng Jagaraga. Karena persenjataan Belanda lengkap, akhirnya Bali berhasil dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya dampak dari perang Jagaraga ini. Yang pertama, tidak ada lagi adat sute pada upacara pembakaran mayat atau ngaben. Yang kedua, raja disetir atau dikendalikan oleh Belanda. Yang ketiga, adanya monopoli perdagangan. Dan yang keempat, seluruh pulau Bali ada di bawah kendali Belanda atau dikuasai oleh Belanda. Yang kelima, sini ada perang Aceh. Penyebab terjadinya perang Aceh ini, penyebabnya karena Belanda melanggar perjanjian Traktat London pada tahun 1824 yang berisi bahwa Inggris dan Belanda tidak boleh mengganggu kemerdekaan Aceh. Dan cara Belanda menguasai Aceh atau taktik Belanda, yang pertama konsentiasi stelsel, dan yang kedua mendatangkan ahli agama Islam Snot Hurjenye. Cara tersebut dapat mempersempit ruang gerak pasukan Aceh. Selanjutnya proses terjadinya perlawanan pada perang Aceh. Perang Aceh ini pertama itu terjadi pada tahun 1673 sampai 1874. Perang ini dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang berada di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Kohler. Mereka dapat mengalahkan Kohler dan 3.000 orang prajuritnya. Bahkan Kohler tewas pada 14 April 1873. Perang lalu berkecamuk di mana-mana 10 hari setelahnya. Perang Aceh yang kedua terjadi pada tahun 1874 sampai 1880.
Sejarah Perang Aceh memasuki babak 2, di mana Belanda di bawah pimpinan Jenderal Van Swieten berhasil menduduki Keraton Sultan pada 26 Januari 1874. Keraton ini dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Selanjutnya, Perang Aceh yang ketiga ini terjadi pada tahun 1881 sampai 1899. Perang dilanjutkan secara gerilya berupa perang fisabilillah. Perang gerila ini berlangsung hingga 1903 yang dipimpin oleh Teuku Umar, Panglima Polim, dan juga Sultan Aceh. Teuku Umar terus memimpin serangan ke pos-pos Belanda hingga dapat menguasai Melaboh pada tahun 1882. Selanjutnya, akhir dari Perang Aceh ini, meskipun Sultan Muhammad Daud Shah menandatangani surat perjanjian Pelakat Pedale yang berarti Kesultanan Aceh tunduk pada Belanda, perjuangan Aceh tidak berhenti di situ. Dari tahun 1914, Aceh masih melakukan perlawanan hingga tahun 1942, ketika penjajah Belanda angkat kaki dari Aceh sebagai salah satu sejarah berdirinya Indonesia, dan puluhan pertempuran Aceh yang terjadi telah diketahui di seluruh Hindia Belanda. Selanjutnya, akibat dari Perang Aceh ini, yang pertama menguatnya rasa persatuan dan kesatuan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang kedua, jatuh banyak korban di pihak Aceh. Yang ketiga, perang yang berlangsung selama kurang lebih 33 tahun membuat jatuhnya banyak korban dari pihak Aceh, juga gugurnya beberapa panglima perang Aceh. Yang keempat, rakyat Indonesia menderita akibat tindakan kekerasan Belanda. Yang kelima, kerajaan-kerajaan Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Yang keenam, rakyat Indonesia harus tunduk terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Dan yang ketujuh, biaya untuk mendanai sebuah perang tidaklah murah. Dan pemerintah Indonesia harus mengeluarkan sebagian dari anggarannya untuk membiayai perang tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.